Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di tutorial JavaScript dasar. Di video kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau lebih dikenal dengan looping. Nah, kita akan bagi menjadi dua, yaitu for dan while. Dan untuk for kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu for in, dan for of. Dan untuk while ada dua, yaitu while itu sendiri dan do while. Untuk perbedaannya mari kita bahas satu persatu. Jadi apa sih sebenarnya looping itu atau perulangan? Jadi nanti apabila kita sudah membuat sebuah aplikasi, jadi ada suatu keadaan kita perlu melakukan perulangan atau pengecekan secara berulang dari suatu keadaan. Nah, contohnya begini, misal kita mau mencetak sebuah angka, misalkan nah seperti ini misalkan. Nah, sebenarnya kita bisa secara manual seperti ini, teman-teman. Lalu kita copy sebanyak 10 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita masuk ke for ya ini. Jadi seperti ini nanti. Kita save, kita running. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa mencetak angka 1 sampai 10 dengan cara seperti ini. Untung saja kita cuma perlu 10 angka aja. Coba kalau misalkan kita mau mencetak angka 1 sampai 1000 mungkin. Apakah kita mencetak menuliskan seperti ini kan? Tidak ya, karena terlalu banyak memakan waktu. Nah, maka dari itu muncullah sebuah teknik perulangan ini. Jadi ini saya komen seperti ini. Lalu untuk for adalah seperti caranya teman-teman. Nah, misalkan ini adalah cara penulisan for ya. Jadi ada 3 segmen nanti seperti ini. Segmen 1 titik koma, segmen 2 titik koma, segmen 3. Perbedaannya adalah ini untuk define variabel kita. Lalu segmen 2 menentukan kondisi. Untuk segmen 3 jumlah step atau langkah. Nah, jadi ini adalah variabel kita punya angka 0, lalu angka ini kondisi kita, jadi kita akan melakukan perulangan sampai angka ini menyentuh 10. Jadi kita mulai dari 1 sampai angka menyentuh angka 10 ya. Ingat operator lebih kecil sama dengan ya. Jadi kita akan menghitung sampai angka 10. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video kita yang operator. Nah, segmen ketiga ini adalah jumlah stepnya. Jadi untuk angka plus berarti angka ini akan dijumlahkan 1 setiap perulangannya. Oke, paham ya? Jadi kita akan coba solve. Nah, kita save, kita refresh. Nah, sama seperti teman-teman. Jadi walaupun ini nanti kita
ada 200, kita cuma perlu mengganti ini. Jadi akan kita lakukan perulangan mulai dari 1 sampai angka menyentuh angka 200. Nah, seperti ini. Teman-teman. Oke. Paham ya? Ini untuk angka, untuk for. Jadi kita perlu mendefinisikan variabel di segmen pertama, lalu kita tentukan kondisinya di segmen kedua, lalu kita tentukan stepnya di kondisi di segmen ketiga. Nah, maksudnya angka ini gimana? Angka ini kan, maksudnya segmen ketiga ini gimana? Jadi untuk saat ini kita akan menjumlahkan setiap angka ini sejumlah satu angka. Jadi setelah 1 kita jumlahkan 1 seperti ini. Ini akan berubah jika kita lakukan seperti ini. Angka kita tambah 2. Jadi kita save, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi setelah angka 1 akan ditambahkan 2 ke angka 3, akan ditambahkan 2 ke angka 5. Atau kita ganti 3, jadi akan menjadi tambahkan 3. Nah, seperti 1 tambah 3, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10. Gitu teman-teman. Ini untuk segmen ketiganya, stepnya. Oke. Nah, terkadang kita di perulangan for ini, terkadang kita tidak perlu sampai melakukan semua perulangan. Jadi ada kalanya kita bisa melakukan hanya beberapa perulangan saja dari yang sudah kita tentukan. Jadi misal kita menentukan sampai 10 nih, sampai 10. Tapi kita mau mengecek aja. Jadi misal angkanya sudah sampai 7, dia akan berhenti. Jadi angka 8, 9, 10 tidak akan terprint. Oke. Ini saya komen. Saya komen aja. Sekarang kita akan mencoba teknik break. Keluar dari perulangan. Oke. Kita masih pakai ini. Kita plus 1 aja ya teman-teman. Jadi di sini kita kasih kondisi. Jadi untuk kondisi bisa teman-teman pelajari di video kita yang sebelumnya ya. Kita pakai if angka 7. Jadi kalau angka sudah menyentuh angka 7, kita lakukan break. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita akan keluar dari looping. Looping ini perulangannya akan berhenti jika angka mencapai 7. Jadi perintah mencetak angka ini akan berjalan sampai angka 7 teman-teman. Kita coba ya, kita save, kita running. Nah, begini. Jadi walaupun kita punya kondisi bahwa kita melakukan perulangan sebanyak 10 kali, tapi ternyata di dalamnya ada pengecekan nih. Jika angka sudah mencapai 7 sudah cukup. Kita nggak perlu lanjut nge-print angka 8, 9, 10. Seperti ini. Oke. Paham? Nah, sekarang ada lagi, saya komen lagi. Namanya adalah continue. Nah, ini adalah melanjutkan oke. Jadi sekarang ini akan saya rubah di atas teman-teman ya. Continue. Nah, seperti ini. Jadi jika angka sama dengan 7, dia akan langsung
melakukan perulangan berikutnya. Jadi tanpa menjalankan yang ini. Jadi baris di bawah continue ini tidak akan dijalankan, teman-teman. Jadi setelah continue dijalankan, dia akan kembali ke perulangan selanjutnya. Jadi harusnya nanti itu kita akan melakukan printing sebanyak 10 kali sebenarnya, tapi tanpa angka 7. Jadi ada 9 yang akan tercetak di konsol ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lewat, 8, 9, 10 seperti itu. Kita akan coba, kita save, kita refresh. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi jika angka 7, dia akan melakukan continue. Nah, di sini 7 tidak akan di print. Jadi dia langsung dilewati, langsung melakukan perulangan selanjutnya, yaitu angka 8, angka 9, angka 10. Seperti itu. Nah, ini untuk continue. Jadi untuk for ini ada beberapa, yaitu tadi teman-teman bisa pakai stepnya, mau step 1 atau step 2 atau berapa, terserah teman-teman. Lalu kita bisa melakukan break untuk melakukan perulangan. Lalu ada juga continue untuk kita melakukan masuk ke perulangan selanjutnya. Oke, itu untuk for ya. Sekarang kita masuk ke for in. Nah, for in ini biasanya dipakai untuk objek. Oke, misalkan kita punya objek ini usia 17, lalu alamat Ngawi, lalu apalagi ya, misalkan jenis kelamin pria. Misalkan kita punya 4 seperti ini ya. Di key nama punya value AY, key usia kita punya value 17, key alamat kita punya Ngawi, lalu key jenis kelamin kita punya value pria. Oke. Sekarang kita mau melakukan for in, teman-teman. For in, nah seperti ini. Key in object. Hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menuliskannya for, lalu kita punya satu segmen aja di sini, beda sama di atas. Jadi di atas ada 3 segmen dengan dipisahkan titik koma. Untuk for in kita cuma satu segmen aja, teman-teman. Jadi kita buat satu variabel yang akan menampung dari key-nya dari sebuah objek yang kita punya. Oke, misalkan key nah, seperti ini, teman-teman. Jadi key dari kita bisa sini, lalu ingat ya, objek kita bisa lihat di video yang JSON, yang objek gimana cara mengambil value dari objek. Kita bisa pakai dot atau kita bisa pakai kurung seperti ini. Kita save, kita running. Nah, seperti ini. Jadi key itu adalah ini yang sebelah kiri sebelum titik 2. Kita punya nama, usia, alamat, jenis kelamin. Untuk value-nya seperti ini. Jadi kita objek ya, nama variabel kita, nama objek kita. Lalu kita berikan dalam kurung siku key-nya untuk mengakses value-nya. Nah, seperti ini. Gitu. Ini untuk for in. Jadi biasanya lebih sering dipakai untuk perulangan objek, teman-teman.
Oke, paham ya? Oke, saya komen dulu. Kita lanjut ke for of. Nah, bedanya kalau for of ini biasanya untuk array. Atau string bisa enggak ya? String bisa sepertinya. Jadi misalkan kita punya string hello world, lalu kita pakai for of, teman-teman. Sama, ini sama seperti for in. Kita punya satu segmen, hanya saja operatornya ini adalah of. Lalu ini adalah variabel kita punya string. Nah, tiap bagian dari string kita akan simpan dari ds. Kita akan coba. Mungkin langsung aja ya. Ini. Save, kita running. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi dia akan melakukan perulangan per karakter. Jadi H, E, double L, lalu O, lalu ada spasi, lalu W, O, R, L, D. Ini untuk string. Jadi ternyata for of ini bisa dipakai untuk string. Oke, misalkan kita coba kalau array ya. Array, misalkan kita punya pisang, lalu jambu, durian, semangka, dan satu lagi biar pas 5, apel. Kita akan melakukan perulangan ini pakai for of. Buah. Konsol log. Buah. Nah, seperti ini teman-teman. Saya komen dulu. Kita akan coba untuk for of yang array. Save, kita running. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melakukan perulangan pisang, jambu, durian, semangka, apel. Seperti ini. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Untuk for selesai, kita masuk ke while, teman-teman. While yang pertama itu adalah while. Jadi while aja. Jadi tanpa ada do. Yang kedua kan nanti ada do-nya. Yang pertama ini kita pakai while. Misalkan kita akan sama kayak atas ini ya, kita akan melakukan cetak angka dari 1 sampai 10. Jadi kita lakukan misalkan kita define di sini total 10 seperti ini teman-teman. Oke, lalu satu misalkan lakukan while di sini. While, nah dia punya satu segmen aja di sini condition. Jadi selama dia bernilai true, di dalam blok ini akan dilakukan perulangan. Oke, begini teman-teman. Oke, jadi kondisinya adalah angka lebih kecil sama dengan total. Lalu yang paling bawah angka plus. Jadi ingat, jadi selama kondisi ini bernilai true, dia akan melakukan perulangan blok ini teman-teman. Jadi kita perlu mendefinisikan gimana cara kita berhenti dari blok ini jika memang diperlukan. Jadi kalau ini tidak ditentukan
kapan berhentinya, blok ini akan terus melakukan perulangan. Oke, kalau for kita kan bisa melakukan stepnya di segmen terakhir ya, seperti ini. Kalau di while kita bisa masukkan di bloknya, jadi angkanya akan ditambah di dalam bloknya ini. Oke, kita akan coba kita save, kita refresh. Nah, sama teman-teman. Jadi misalkan kita mau stepnya 2, berarti seperti ini. Seperti ini. Refresh. Nah, stepnya 2 sama kayak yang di for di segmen terakhir. Kita bisa melakukan step angka plus min 3 misalkan. Ini step 3. Kita coba step 3 juga. Nah, seperti ini. Sama teman-teman. Jadi cuma bedanya adalah stepnya kita define di dalam blok. Kalau di for stepnya kita define di segmen ketiga. Oke, paham ya? Oke, itu untuk while. Lalu ada namanya duel. Ini saya komen. Oke teman-teman, jadi kita coba untuk yang duel ya. Duel itu penulisan seperti ini. Jadi blok yang di dalam do ini akan dilakukan proses jika kondisi di dalam while ini terpenuhi teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan step, karena kalau ini tidak ditambahkan kita akan dapat infinite loop. Jadi perulangan ini akan terus dilakukan karena kita nggak dapat kondisi false di sini. Ini akan terus true. Oke, kita save, kita running. Nah, seperti ini. Sama ya. Plus 3. Sorry. Save. Nah, seperti ini. Ini stepnya. Oke. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk latihan looping. Jadi semoga dapat dipahami. Teman-teman bisa pakai for untuk melakukan perulangan, atau bisa pakai for in jika ingin melakukan looping objek, atau for off jika melakukan string ataupun array. Lalu selain for kita ada while. Jangan lupa kalau while kita perlu masukkan stepnya untuk mengantisipasi ini infinite loop. Jadi perlu diperhatikan untuk while ini. Jadi harap berhati-hati. Oke. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.